Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 9 Desember 2021. Injil hari ini diambil dari Matius bab 11 ayat 11 sampai 15. Kita diingatkan supaya siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas kebaikan dan cintamu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami untuk memanfaatkan telinga hati kami dengan sebaik-baiknya. Karena itu kami mohon, jadikanlah telinga kami sebagai telinga seorang murid yang siap mendengarkan sabdamu dengan penuh perhatian. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong, dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Hari ini Yesus memuji Yohanes Pembaptis. Di mata Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis dianggap sebagai orang yang paling hebat dari semua manusia yang dilahirkan oleh wanita. Bagaimana dengan Abraham, Moses, dan para nabi yang lain? Bagaimana dengan Bunda Maria? Yesus sendiri tidak memberi alasan mengapa Yohanes dianggap paling hebat. Tetapi di sisi lain, Yesus juga berkata, namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Dan untuk menutup pembicaraan, Yesus berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Apa sesungguhnya pesan yang mau disampaikan Yesus kepada para pendengar? Untuk memahami ajaran Yesus, pertama-tama kita mulai dengan kalimat penutup yang disampaikan Yesus hari ini. Yesus berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kita ingat orang tua Yohanes Pembaptis. Mereka adalah Zakarias dan Elisabet. Keduanya sudah sangat tua, tetapi sangat setia kepada Tuhan. Telinga hati mereka selalu terbuka mendengarkan Tuhan. Mereka mengalami mujizat karena iman dan perbuatan mereka. Demikian pun dengan Yohanes Pembaptis. Telinga hatinya selalu terbuka mendengarkan suara Tuhan. Pesan dan perintah Tuhan dijalankannya dengan penuh tanggung jawab. Dia tidak takut kepada siapa-siapa kecuali kepada Tuhan. Dialah yang mempersiapkan jalan untuk Yesus Kristus. Dialah yang memperkenalkan Yesus Kristus kepada para muridnya dan membiarkan muridnya mengikuti Yesus Kristus.
Dia merasa tidak berarti di hadapan Kristus. Karena itu dia berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Pada kesempatan lain dia juga berkata, biarkanlah dia menjadi lebih besar dan aku menjadi lebih kecil. Yohanes sangat sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Yohanes menyebut dirinya sebagai penyiap jalan bagi Mesias. Dia dengan berani menegur mereka yang berlaku buruk dan berbuat tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Dia siap menderita demi kebenaran dan keadilan. Itulah Yohanes Pembaptis. Dia dipuji oleh Yesus karena kehebatannya dalam rangka mempersiapkan jalan baginya. Dia memperkenalkan Yesus Kristus kepada murid-muridnya dan berani mati demi kebenaran dan keadilan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, apa pesan Injil hari ini untuk kita? Yang pertama, terbukalah selalu kepada Tuhan. Yang kedua, manfaatkanlah telinga jasmani dan telinga rohani dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, rendah hatilah selalu dan siap setia kepada Tuhan sebagaimana sudah ditunjukkan oleh kedua orang tua Yohanes Pembaptis dan Yohanes sendiri. Kita berdoa semoga di saat Tuhan dan sesama kita berkata-kata, kita selalu manfaatkan telinga jasmani dan rohani kita dengan sebaik-baiknya, agar pesan dan isi perkataan Tuhan dan sesama dapat kita pahami dengan baik. Kita mohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.